Saya teringat pelajaran dulu sewaktu di kampus di negeri seberang. Di hari pertama pelajaran sejarah Amerika 101, sang dosen bercerita, J.P. Kuhn adalah pemimpin ekspedisi pelayaran bisnis pertama yang menggunakan saham sebagai pembiayaan ekspedisi timur jauh untuk mendapatkan biji pala atau nutmeg. Sehingga bertemu atau bertempur di pulau kecil yang dikuasai Inggris yang bernama Pulau Run di wilayah Ternate Tidore. Sehingga akhirnya terjadi tukar guling atau dalam bahasa bisnis yang terkenal adalah namanya swap share. Inilah deal pertama pertukaran wilayah Pulau Run milik Inggris ditukar dengan New Amsterdam di Amerika. New Amsterdam di pulau itu kemudian hari dikenal dengan nama barunya hingga sekarang dengan nama New York. Jadi kalau tidak ada Pulau Run penghasil biji pala, maka New York dan New Frontier Inggris bernama Amerika tidak akan pernah seperti sekarang ini. Kembali ke kapitalisme modern. Perjalanan Jan Pieter Soen Koen itu memerlukan biaya sangat besar. Karena itu dibuatkanlah sebuah usaha yang bernama VOC, Dutch East Indies Company, milik berbagai pengusaha Eropa berbasis di Belanda. Mengapa multi-owners? Karena semakin banyak yang store saham, semakin kecil risiko yang ditanggung dalam perjalanan yang berbiaya sangat besar tersebut. Inilah asal muasal awal kapitalisme modern, yaitu modal bersama, urun dana di bursa keuangan. Maaf, ini juga yang jadi alasan Santara lahir. Berdasar dua pengalaman sejarah, Koleganza Venezia dan VOC-nya Belanda. VOC adalah perusahaan pertama di dunia yang menjual stok atau sahamnya agar bisa dimiliki banyak pemodal secara masif. Karena itu, mereka terdiri dari pemilik 17 pemegang saham besar. Beda dengan Koleganza, pemegangnya orang kecil. Oke, nanti kita jelaskan lengkap di chapter khusus untuk Koleganza Venezia ini. VOC juga perusahaan pertama di dunia yang sahamnya dimiliki oleh multi-international owners. Ditambah dengan 21 tahun pemberian hak kelola spice, rempah, menjadikan VOC adalah perusahaan mega korporasi pertama di dunia. Hak yang utamanya adalah mengeksploitasi rempah Nusantara. VOC menjadi model pertama di dunia atas mega korporasi yang merubah dunia bisnis, dunia finansial, dunia saham, bursa efek, dunia sosiopolitik ekonomi, military political diplomasi, maritime exploration, dan penjajahan ekonomi oleh perusahaan global. Sengaja saya menuliskan panjang sejarah VOC ini agar bisa mengingatkan dari sejak awal Endos Nesos ini berdiri. Negara kepulauan terbesar di dunia ini adalah ditakdirkan sebagai global player. Banyak peristiwa besar yang membuat dunia seperti sekarang ini dilahirkan dan besar karena Indonesia. Juga mengingatkan bahwa Indonesia itu dijajah oleh VOC loh ya, dieksploitir secara ekonomi sumber daya alamnya. Kekuatan militer Hindia Belanda di setiap wilayah VOC yang membayar overheadnya bukan pemerintah kerajaan Belanda, tetapi swasta, yaitu VOC itu sendiri. Korporasi membayar power itu biasa. Lalu yang dibayar tadi juga tahu diri, yaitu agar langgeng VOC di negara jajahan sumber daya alam dan manusianya sampai habis, maka wilayah itu dilindungi dengan ketat oleh tentara. Samalah dengan Tiongkok, negaranya melindungi bisnisnya di negara lain. Pemerintah Amerika melindungi swastanya di Timur Tengah dan di seluruh dunia dengan 800 pangkalan, mulai dari pangkalan militer fisik yang terlihat hingga safe house. Mudah-mudahan pelajaran beginian bukan menyindir ketika ada pejabat miring ke salah satu karena dia tidak paham geostrategi negara lain. Maaf loh ya, maaf. Biasanya ya kalau tidak paham ya kaki tangan mereka. Wis, itu saja. Kembali ke VOC di Nusantara. Rebutan nutmeg, biji pala yang di zaman itu lebih mahal dari emas karena bisa menyembuhkan wabah penyakit yang melanda Eropa. Jadi new normal setelah wabah penyakit di Eropa secara singkat adalah Inggris dapat Amerika, Belanda dapat Indonesia. Deal bisnis yang merubah peta politik dunia. Kita lompati sebentar ke masa setelah Perang Dunia Kedua di Indonesia. Seperti tadi kita ingatkan, Indonesia memang ditakdirkan sebagai global player dan ini semua tergantung dari siapa yang mengelola negaranya. Kita semua sepakat bahwa Indonesia ada emas. Budaya logam Nusantara salah satu yang terbaik di dunia. Kesuksesan Majapahit menyatukan Nusantara dengan tanpa tumpah darah adalah menggunakan perjanjian logam. Emasnya Majapahit. Terbukti hingga saat ini ada emas di setiap kerajaan dan kasultanan di Nusantara. Kemudian syarikat dagang yang menyebarkan Islam di Nusantara, terutama tanah Jawa, menggunakan kekuatan emasnya Wali Songo. Hal inilah yang menjadikan Nusantara memeluk Islam tanpa merubah budaya karena masuknya lembut. Asli budaya Nusantara dan kita semua harus berterima kasih kepada
kepada Wali Songo dan caranya mereka. Kembali ke emas, Pak Karno tahu sekali cadangan emas Nusantara ini dan di tahun 1955 sebagai dasar undangan 50 negara hadir di Indonesia dalam konferensi Asia Afrika karena Indonesia memiliki tangan di atas kekuatan emas tersebut. Cina, India, Pakistan, Mesir, Korea Utara, Kuba, semua tokoh revolusioner semua mengharap dukungan Indonesia. Bayangkan ada Nehru, Gamal Abdul Nasser, Zulfikar Ali Bhutto, Mao Zedong, dan legendaris dunia lainnya hadir di Bandung, kota kecil di negara yang baru 10 tahun merdeka. Karena apa? Itulah obor ala Indonesia, itulah IMF ala Indonesia. Presiden Soekarno tahu kekuatan sumber daya alam nasional. Kalau dijadikan jaminan untuk printing money, maka rupiah bisa lebih kuat dari dolar. Tapi sayang 1000 kali sayang, Pak Karno pemikir tunggal. Di bawahnya tidak siap karena cakar-cakaran kekuatan politik bermanuver, sehingga lupa mengelola tanah air tercinta dan membangun kekuatan pertahanan, terutama intelijen. Sungguh, membangun kekuatan politik dunia tanpa membangun kekuatan shadow, kita menjadi rapuh. Ketika CIA bergerak, kita tidak antisipasi. Langkah Soekarno adalah ancaman terhadap dolar. Dan terbukti 10 tahun kemudian CIA berhasil melakukan operasi clandestine menggulingkan Soekarno. Pak Karno menjadi sejarah. Kembali kita ulangi sekali lagi. Sepakat ya, Indonesia ini ditakdirkan memang untuk jadi global player. Kedepan kita harus perbaiki strategi bernegara dalam geostrategi antar negaranya. Inilah kekuatan yang harusnya saat ini diambil alih oleh pemerintah di saat gajah Cina Amerika bersih tegang. Sekarang dunia bergeser lagi peta politik dunia dengan adanya Thucydides trap antara Cina dan Amerika. Bener deh, kita tidak boleh terjebak obor Cina dan strategi keuangan ala IMF-nya Amerika. Kita harus bermain cantik di antara dua kekuatan. Sekedar mengingat, jangan miring ke Amerika, jangan miring ke Cina. Gunakan hati ke depannya di dalam berbangsa dan bernegara. Sungguh, gunakan lebih dari satu hati di dalam mengelola negara. Hati-hati.